Oke. Oke, sudah kelihatan semua ya. Ini share screen-nya. Hari ini kita bahas ini modal ya. Modal itu apa sih ya? Modal itu sama seperti fungsinya itu seperti kata kerja bantu ya. Cuma dia itu punya arti gitu. Punya arti. Kalau kata kerja bantu kan dia nggak punya arti. Tapi kalau modal itu punya arti. Jadi bedanya modal sama kata kerja bantu itu, kalau kata kerja bantu itu selalu membantu atau peran sebuah kata kerja, atau saat tidak ada kata kerja maka dia berperan sebagai kata kerja ketika kalimatnya nominal. Nah, kalau modal itu dia perannya sebagai kata kerja seperti kata kerja pembantu, tapi dia memiliki arti. Nah, artinya itu tergantung kita mau pakai apa artinya. Misalnya mau bikin kalimat yang memiliki arti bisa ya, bisa. Di situ bisa kita pakai modal can ya. Can itu artinya bisa. Bisa apa? Gitu kan. Jadi setelah modal itu harus kata kerja, nggak boleh sendirian ya. Kalau misalnya nggak ada kata kerjanya, berarti butuh kata kerja bantu. Itu maksudnya modal ya. Kalau dijabarin seperti itu. Aku bisa makan ya, I can eat. Aku bisa makan sendiri, I can eat by myself. Gitu misalnya ya. Kan ada kata kerja it gitu ya. Kemudian sebelum it ada modal can. Nah, contoh yang can modal tapi nggak ada kata kerjanya asli gimana? Ya contohnya, aku bisa di sini. Nah, itu kan nggak ada kata kerjanya. Maka butuh to be, yaitu kata kerja bantu apa bentuk dasar yaitu be. I can be here. Seperti itu ya. Oke, itu peran sebuah modal. Nah, macam-macam modal itu apa aja? Macam-macamnya ada can, bisa, will, akan, shall juga akan, may harus, sorry, may boleh, must harus, should seharusnya, ought to ya, ought to itu sama dengan seharusnya, atau boleh juga bisa. Ini macam-macamnya ya. Macam-macam maksudnya persamaannya. Can, could, itu sinonimnya capable, be able to, manage to, itu sinonimnya. Oke, langsung saja ke contoh ya. Kalau langsung ke contoh enak ya. Pertama, penggunaan modal digunakan untuk menyatakan kemampuan. Contohnya yaitu can sama could. I can sing, but I can't dance. Jadi bacanya seperti itu. I can sing, but I can't dance. When she was 20, she could dance all night. When she was 20, maksudnya itu ketika dia berusia 20 tahun, she could dance all night. Dia bisa menari sepanjang malam. Bisanya itu masa lampau, makanya pakai could. Mana yang menunjukkan lampau ini? When she was 20. I couldn't finish my dinner because I had a stomachache. Aku nggak bisa em, habisin makan malam ya. Habisin itu pakai kata finish bisa ya. I couldn't finish berarti maksudnya dia nggak bisa menghabiskannya itu sudah waktu lampau ya, bukan sekarang. Because I had stomachache. Stomachache. Because I had di sini ditandai dengan simple pastnya ditandai dengan had, bentuk kedua dari have. Ya. Kemudian ada juga yang menyatakan perkiraan. Nah, setelah menyatakan kemampuan bisa, ya, bisa bentuk lampau sama bentuk sekarang. Bisa juga menyatakan perkiraan will sama shall. Pakai will atau shall sama-sama artinya. Kalau will bisa dipakai untuk semuanya. Kalau shall hanya untuk I sama we, ya, khusus. Untuk penggunaan umumnya memang will ya. Will itu bisa dipakai untuk semuanya, tapi kalau shall hanya dipakai untuk I sama we. Shall we? Will we bisa. Oke, jadi
Will itu termasuk modal ya. Dia modal itu nggak bisa berdiri sendiri karena harus diikuti kata kerja. Kalau misalnya nggak ada kata kerjanya, berarti kata kerja bantu. Ya contohnya kayak ini. Ini nggak ada kata kerjanya kan ya. Sule will in Jakarta this evening. This evening. Di sini nggak ada kata kerjanya, maka butuh pembantu yaitu to be dasar be. Ya. Kata kerjanya itu harus dalam bentuk pertama ya. Nah, bentuk pertama dari is, am, are, was, were itu be. Oke. I shall atau I will visit my friend tomorrow. Sudah ada kata kerjanya yaitu visit, mengunjungi. Menyatakan penawaran. Nah, menyatakan penawaran berarti modalnya ditaruh di paling depan ya. Will, bedanya will sama would apa ya? Nah, em, kalau will itu lebih ke apa ya, lebih ke akrab ya, will you kalau would itu lebih formal gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu nggak ada istilah sopan nggak sopan ya, cuma ada istilah formal sama tidak formal itu saja. Misalnya panggilan ya, panggilan Mister sama Miss itu hanya untuk yang kalangan formal. Oke. Sudah jelas ya, jadi konsep modal itu dia tidak bisa berdiri sendiri, alias dia butuh kata kerja dasar ya, kata kerja bentuk pertama, atau kalau modal, kalau kata kerja bantu, berarti kata kerja bantu bentuk paling pertama yaitu be. Apapun, apapun subjeknya. Oke. Selanjutnya selain will, selain apalagi tadi can, could, ada juga may, mengungkapkan permintaan may. May, could, eh, can I, might I, ya. Ini artinya boleh. May itu boleh. May I, might I, itu juga boleh. Mungkin nggak sih aku pinjem gitu. Might I itu lebih kayak, lebih ke formal ya. Oke. Kalau minta tolong pakai kata-kata would. Will you, could you. Must dan have to itu harus ya, must sama have to harus. Cuma bedanya dia itu lebih ke apa ya? Must itu lebih kayak eh, maksa banget gitu. You must. It is a must. Itu sebuah keharusan gitu. Kayak harus banget. Kalau have to ya sama-sama harus, cuma presentasinya lebih keras must. Pakai must atau pakai have to. You must keep my secret. Nah, ini kan harus banget ya. Menjaga rahasia orang itu harus banget. Makanya pakai must. Maksa nyoba. You must try gitu ya. Dikasih makan, nggak dicoba-coba. Terus you must try, dipaksa untuk mencoba. Have to. Have to juga harus ya. Cuma dia nggak maksa-maksa amat. Tapi harus ya, have to. Ya contohnya kayak kita bikin kalimat orang Islam ya harus sholat, Muslim have to pray, have to pray 5 times. Em, Seperti itu ya. Kalau emas itu lebih ke kayak harus banget. Nah, orang menjalankan kewajiban kan juga bisa melanggar ya. Melanggar itu maksudnya jadi makanya pakai kata-kata have to. Kecuali menyuruh, nyuruhnya maksa pakai must. Oke. Kemudian untuk menyatakan keharusan di masa lampau, nah itu maksudnya gimana ya? Terpaksa gitu ya. Misalnya, I had to do my homework yesterday. Jadi aku terpaksa mengerjakan PR kemarin. Itu juga bisa seperti itu. Terpaksa kenapa? Karena dia sebenarnya nggak mau ngerjain PR, makanya terpaksa ngerjain PR-nya. Had to. Have to harus, had to itu terpaksa. Had to. Nothing I can do but I had to. Contohnya kayak gitu ya. Coba saya tulis di sini. Nothing I can do but I had to. Aku terpaksa melakukannya. Bahasa Indonesianya gitu. Nothing I can do but I had to. Artinya, aku terpaksa melakukannya.
Oke, berarti kalau menyatakan ketidakharusan, ya tinggal tambahin not aja ya, ketidakharusan. She doesn't have to spend a lot of money if she knows blogging basics. Oke. Dia seharusnya tidak menghabiskan banyak uang kalau dia tahu dasar-dasar ngeblog. Menyatakan larangan berarti tinggal nambahin not aja, Mas not. Tadi kalau harus kan Mas, kalau larangan berarti Mas not. Kepastian ya. Nah, kalau kepastian ini Mas sama B. Mas B itu pasti 95%. Si Mas bisik, dia pasti sakit ya, artinya itu pasti. Si Mei bisik, dia mungkin sakit ya, tapi ini masih 50%. Kalau Mas itu 95%. Jadi Mas B. Kamu pasti tahu, you must know, gitu ya. Loh, kok nggak ada B-nya, Miss? Nah, kan know kan kata kerja. Ingat ya konsepnya modal itu harus plus kata kerja dasar. Kalau misalnya nggak ada kata kerja dasarnya, maka kata kerja pembantu. Nah, contohnya yaitu be, must be. Kamu pasti paham, you must understand. Gitu. Oke, oke. Memberikan nasihat ya, pakai should ought to, had better. Memberikan atau meminta usulan berarti ditaruh di depan. Shall we go now? Shall I open the door? What shall I wear? Menyatakan kebiasaan. Nah, ini juga paling sering keluar ya. Kebiasaan itu pakai kata used to. Used to itu terbiasa ya. Used to. Used to. Misalnya, I used to call you. I used to text you. I used to learn English by Zoom. Itu terbiasa. Tapi kalau terbiasanya di masa lampau itu pakai used to. Used-nya itu pakai verb kedua. Aku terbiasa makan sendiri tapi sekarang aku makan sama kamu. I used to eat alone but now I eat with you. Seperti itu. Jadi terbiasa waktu dulu sekarang sudah nggak pernah diulang lagi. Contohnya ya masa kanak-kanak gitu ya. When my childhood atau when I was childhood. When I was childhood. When I was When I was childhood, I used to, pakai verb kedua, I used to wait in bed. Aku terbiasa ngompol misalnya ya. Jadi pakai used to, used-nya pakai verb kedua. Oke. Aku terbiasa mandi di sungai waktu masih kecil. I used to swim in the river when my childhood. Oke. Kemudian di sini ada bentuk lain dari selain used to pakai verb satu, used to juga bisa digandeng pakai verb ing ya. Used to playing, used to staying up late, used to smoking. Sama. Artinya apa? Artinya sama. Oke, ini adalah latihannya ya. Dari latihan nomor 1 sampai nomor 10. Nah, teman-teman ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Ted's flights from Amsterdam took more than 11 hours. Jadi penerbangannya Ted's dari Amsterdam itu membutuhkan lebih dari 11 jam. He titik-titik be exhausted. Dia titik-titik lelah after such a long flights. Setelah penerbangan yang lama. He titik-titik prefer to stay in tonight and get some rest. Dia titik-titik lebih suka stay in tonight, bermalam, ya bermalam dan beristirahat. Coba kalau nggak ada pertanyaan ini ya. Miss Li panggil Mr. Faisal. Mr. Faisal, coba dijawab nomor 1 itu apa? The flights from Amsterdam. Mr. Faisal? Oke, nobody. Kalau gitu Mr. Mukti.
Oke, Miss. I will Mm-mm. try it. Eh, dibaca Kenapa Mister dari Lutfi? awal kalimat ya, atau langsung jawabannya? Ya, langsung sorry, dibaca kalimatnya. Oke. Ted's flight from Amsterdam took more than berapa itu? Saya lupa lah. 11. 11 hours. He, Mm-mm. I think the answer is May. He may be, that's right. Exhausted. Dia Ah, mungkin kelelahan gitu ya. iya. Oke. And then Hmm, he may he maybe prefer to Maybe. stay in tonight and get Hmm. some rest. Oke, sama-sama 50%-nya ya berarti. Kalau dilihat dari konteks kalimatnya kan dia ngasih tahu kalau penerbangannya itu sampai 11 jam. Capeknya itu mungkin apa pasti? Oh, pasti kayaknya ya. Pasti ya. Jadi kalau Iya, pasti pakai, he must be. iya pakai Mas B. Miss Nisa bilang, Hai Miss, sorry I'm late. It's okay Miss Nisa, yang penting join ya. Oke, good. Jadi he must be. Kemudian he prefer to stay tonight and get some rest. She, sorry kok she. He, apa tadi? May, May, Hmm, hmm. May. Oke, jadi May-nya pakai B apa enggak? Langsung May, May aja atau pakai B? Oh ya, langsung ya berarti. Karena kan prefer. Oh ya, pinter ya. Jadi prefer ini teman-teman termasuk verb ya. Jadi nggak usah pakai be lagi ya. He may prefer to stay in tonight atau he might prefer. Dia mungkin gitu ya. Dia mungkin lebih memilih untuk bermalam dan beristirahat gitu. Oke, itu gambaran dari modal nanti ya. Coba langsung kita loncat ke nomor 8. Siapa ya kira-kira? Siapa ya kira-kira yang mau jawab ini ya? Miss Anggi. Yuk, yuk, Miss Anggi, yuk. Ya, Miss. Nomor 8. I I, I can yes, I can, aku bisa I can speak Arabic. Udah nggak kelihatan. fluently, fluently. Aku bisa bicara bahasa Arab dengan lancar. When I was a child. Oh, berarti dia Ya, dia pakai berarti kayak can itu nggak harus jadi bentuk kedua gitu dia, Miss ya. Tetap ya. ya. Kan di sini ada when I was child berarti berarti dia simple past ya. Kalau simple past berarti can-nya menjadi bentuk kedua juga. Cool ya. Ya, could. I Ya, could. I could speak Arabic fluently when I was a child and we live in Egypt. Udah Mm-mm. panjang, Miss. Aduh, belibet bacanya. Nggak apa-apa lah. Kapan lagi, Miss? Kapan lagi, Miss Anggi? Disuruh baca. Ayo. But But after after, we moved hmm, back to Canada, I had very little exposure to the language and forgot almost everything I I knew. knew as a child. Hmm. No, Now, now I now, apa tuh ya? I lawannya bentuk kesatunya could apa? Bentuk pertama uh, could. could not couldn't apa bacanya tuh Mi? Anu, bentuk pertama dari could. Can. Ya, can Jadi ya. now I cannot Hmm. just say gitu. Just a few things in the language. Now I can just say a few things in the language. Berarti Oh, sekarang aku hanya bisa bilang sedikit gitu ya. oh gitu. Iya, iya, iya. Berarti can ya, bukan cannot ya. Kalau cannot kan berarti Oh, nggak bisa ngomong sedikit dong. Kan ini oh, tadi berarti lawannya ya, lawannya waktu kecil sama eh, waktu sekarang sekarang. Dulu ah, bisa, sekarang bisa sedikit gitu ya. sedikit gitu. Jadi tetap can ya, tetap bisa.
Oke, Miss. Oke, thank you Miss Anggi. Sama-sama, Miss. Ya. Nah, selanjutnya nih guys, ada perfect modal sama preferences. Perfect modal itu apa ya? Perfect modal. Perfect modal itu ya, tenses perfect itu masih ingat ya. Perfect itu pasti pakai pakai verb ketiga ini loh. Pas participle itu maksudnya verb ketiga ya, perfect. Nah, perfect itu ditandai dengan verb 3 dan verb 3 itu nggak bisa berdiri sendiri yang mana dia diikuti sama si have ini. Have past participle. Katanya tadi Mi setelah modal itu harus verb ke satu. Iya, ini have itu kan verb ke satu. Tapi di sini tidak dia itu sebagai pembantu pelengkapnya si past participle alias perfect. Jadi perfect modal itu modal dulu habis gitu have plus past participle. Fungsinya ini sering digunakan adalah should, would, might, must, can, dan may. Oke, untuk memahaminya kita simak lagi ya. Kita simak lagi di sini ada should have plus participle. Should have plus verb 3 maksudnya ya. Should have. Nggak mungkin verb 2 ya. Verb 2 itu kan bisa berdiri sendiri, jadi nggak mungkin. Should have digunakan untuk membicarakan atau mengatakan seharusnya sudah terjadi. Jadi maksudnya seharusnya itu udah gitu ya. Itu seharusnya udah dibagikan itu bantuannya misalnya. Ini kayaknya seharusnya sudah diujikan deh materinya. Kan soalnya apa ya? Misalnya ya. Nah, contohnya seperti ini. She should have celebrated. Jadi dia seharusnya sudah merayakan her birthday this month, but she had an accident. Tapi dia kecelakaan. Tapi dia mengalami kecelakaan. She should have celebrated her birthday this month, but she had an accident. Seperti itu. Dia seharusnya sudah. Jadi he should have sent the book this week, but he forgot to send it. Jadi seharusnya dia sudah mengirimkan bukunya minggu ini, tapi dia lupa untuk mengirimkannya. Seperti itu teman-teman. Could have. Bicarakan hal yang bisa dilakukan pada masa lampau. Hmm. Miss Nisa, Miss Nisa tanya yang nomor berapa ini Miss Nisa, Ya, but itu bisa menjadi konjungsi antar kata, bisa juga menjadi konjungsi antar kalimat ya, tergantung. But, Salma could have bought a new handphone, but she preferred to buy a bestseller book. Jadi sudah bisa ya, sudah bisa. Intinya kalau kita mau bikin kalimat sudah, berarti pakai perfect ya, should have plus perfect. Maksudnya ya udah pakai tenses perfect gitu loh. Perfect kan have plus verb 3. Tuh, kalau mau nambahin modal berarti tergantung artinya. Kalau artinya seharusnya sudah berarti pakai should. Kalau artinya sudah bisa berarti pakai could. Oke. Kemudian yang ketiga itu would have. Would have plus past participle. Would have plus participle itu digunakan untuk pernyataan peristiwa yang akan terjadi di masa lampau. Masa sih mengenai peristiwa yang akan terjadi tapi kok di masa lampau? Contohnya kayak gini. Aku akan membuat banyak artikel jika aku mempunyai banyak masalah. I would I would have made many articles if I hadn't had any problems. Seperti itu contohnya, guys. Might, may have, sama participle. Jadi kemungkinan ya, kemungkinan tapi di masa lampau. Might have atau plus verb 3 ya, might have. She might have worked hard because she was very tired yesterday. Dia mungkin bekerja keras karena dia sangat lelah kemarin.
Oke. Must have. Biasanya kalian sering orang nge-review iklan, nge-review barang tuh must have banget ini. Nah, itu kan nggak sama seperti ini ya. Kalau must have yang di iklan-iklan itu maksudnya mereka pakai kata-kata ini secara harfiah ya. Maknanya harfiah, jadi kata per kata. Jadi must have di sini diartikan untuk merasa yakin kalau itu terjadi di masa lampau. Mas ya, kenapa? Karena ditandai dengan mas. Mas kan pasti ya, mas. Kamu pasti pasti udah tahu dong. Nah, you must have known, know now gitu ya. Preference itu perbandingan ya, perbandingan kayak contohnya, aku mendingan pergi deh sekarang. I prefer to go now. Gitu. My mother prefers lemon to orange. Nah, ini ada gandengannya. Kalau pakai prefer itu memang pakai to gandengannya ya. Prefer titik-titik to titik-titik. Kalau nggak ada titik-titik to titik-titiknya, jadi artinya mendingan. They prefer to go now. Mereka mendingan pergi deh sekarang. Tuh. Oke. My mother prefers. Nah, prefer itu kata kerja ya, guys ya. Prefer itu ingat kata kerjanya. Jadi dia bisa ditambahin S. My mother prefers lemon to orange. Gandengannya prefer itu pakai to ya. Gandengannya prefer itu pakai to. Itu ingat-ingat prefer gandengannya apa? To. Aku lebih suka belajar lewat lewat apa ya? Lewat Zoom daripada belajar online lewat PDF book gitu misalnya. I prefer learning English by Zoom to by PDF book. Would rather sama ya, would rather. Would rather mendingan. Would prefer juga mendingan. Oke, ini langsung latihan. Berarti kita langsung latihan ya. Oke. Langsung Miss Li panggil saja. Mister Miftahul Anas ada nggak ya? Mister Miftahul Anas. Oh, Mister Miftahul Anas absen. Mister Ghazi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. Mau nomor berapa? Mau jawab nomor berapa? Bebas. Nomor 1 sampai nomor 6. I want number 6. You want a number 6? Okay, please. Mother didn't answer the phone. She blah 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 been sleeping. She has been sleeping. Hah? Yang pakai modal diartikan apa kira-kira? Ibuku itu nggak jawab telepon. Dia tetek-tetek tidur. She has Itu berarti nggak pakai modal. Yang pakai modal ditambahin modal yang cocok apa? she is Is itu bukan modal. Is itu kata kerja bantu atau auxiliary. Modal itu kan yang punya arti tadi ada can, may. Apa yo? she can been sleeping. Nggak Dia masuk, bisa miss. tidur. Dia mungkin tidur ya kan, miss? Nah, mungkin dia tidur gitu ya maksudnya ya. Nah, bin di sini kan verb 3 ya. Bin ini verb 3 dari be kan. Be is are, kemudian was were, kemudian been. Jadi kalau verb 3 itu nggak bisa berdiri sendiri. Berarti sebelum bin di sini pasti have gitu ya. Si You titik-titik have. have been sleeping. Have. Oh, Oke, sorry, miss. berarti apa? Si apa kira-kira? Modal yang cocok. She Si have ma been sleeping. Have been sleeping itu have itu bukan modal. Have been itu rumus perfect. Dia pasti tidur gitu maksudnya. Gimana bahasa Inggrisnya? Dia pasti tidur. Dia pasti udah tidur. Udah lama tidur karena sekarang masih tidur. Berarti pakai present perfect continuous.
Present perfect continuous itu dipakai untuk durasi ya. Durasi dari tadi sampai sekarang masih berjalan gitu. Kita sudah belajar bahasa Inggris selama 40 menit. Oh, sorry, 30 menit. We have been studying English for 30 minutes dan masih berjalan sampai nanti. Makanya pakai present perfect continuous. Nah, kalau di sini sama juga present perfect continuous, tapi ini kan kita disuruh nyari modal yang cocok gitu. Apa kira-kira? Masa can? Kan nggak mungkin. Dia bisa apa? Kan nggak nyambung gitu loh sama kalimat sebelumnya. Ibuku nggak menjawab telepon. Dia bisa tidur. Kan nggak mungkin. She She must ya. Dia seharusnya atau dia pasti gitu ya. Oh yes, She yes, must, Miss. she must have gone out. Sorry, she must have been sleeping. Dia pasti sudah lama tidur. She must have been sleeping. Sorry, Miss. It's okay. Selanjutnya, preference. Kalau preference tadi lebih suka atau mendingan ya. Coba dijawab Miss Aisyah. Miss Aisyah. Nomor satu, Nomor satu. Ya. I prefer coffee to tea. Ya. Langsung benar nih Miss Aisyah ya. Hebat. I prefer coffee to tea ya. Prefer itu gandengannya tuh. Coba Miss Reza. Sorry. Miss Reza atau Mister ya? Lupa saya. Miss. Ah iya, Miss Reza. Ayo Miss Reza, nomor berapa? 6. Nomor 6. Oke. Silakan. I'm not a big fan of cars. I prefer to buy train. Hmm? I prefer to by train. Really? Langsung tuh. Uh, to go. I prefer to go. Yes. I'm not a big fan of cars. Aku nggak suka mobil. Aku lebih suka, lebih suka. Pergi. I prefer go by train ya. Gitu aja ya. Setelah prefer langsung verb 1. Prefer itu Nggak pakai to ya, eh, Miss. hah? Nggak pakai to ya. Nggak pakai kan nggak ada perbandingannya di sini. Yang prefer di sini I prefer coffee to tea. Aku lebih suka kopi daripada teh. Dan di sini kan nggak ada perbandingannya setelah by train. Cuma di sini aja sudah disebutin I'm not a big fan of cars. Jadi ini aku lebih suka langsung gitu aja, nggak ada daripadanya. Jadi kalau aku lebih suka aja, I prefer go by train. Udah gitu aja cukup ya. Miss, saya boleh jawab lagi nggak, Miss? Boleh silakan Sir Zainal. Ayo, nomor berapa? Mr. Haris, Mister Miss. siapa? Hah? Mr. Haris. Mister nggak kelihatan ya Miss Lia. Number 5, Miss. Oke, silakan Mister Haris. Number 5. I prefer trains titik cars. Hmm? I prefer trains. I prefer trains. Go to cars. Oke, yakin. Bismillah, yakin, Miss. Oke, good. Di sini ada perbandingan dua benda ya. Train sama car. Sama-sama kata bendanya yang dibandingin berarti tinggal nambahin to ya. Kayak ini, I prefer di sini ada kopi sama teh. Jadi tinggal nambahin to aja.
ya. I prefer trains to car gitu aja. Kecuali kalau perbandingannya I prefer go by trains to cars. Seperti itu juga bisa karena sama-sama kata kerjanya pergi membandingkan dua. Jadi ini sudah Oke, Miss. dibandingin. Boleh jawab lagi nggak, Miss, nomor 2? Silakan, Mr. Haris. Yang ini ya. Yes. I don't fancy the theater again. I'd rather titik-titik to the cinema. I'd Hmm. rather go to the cinema. Oke, good. I don't fancy. I don't fancy itu suka ya, Theater. sama seperti suka. Di sini kata kerja fancy ditunjukkan dengan ada don ya. Don itu menunjukkan kalau itu kalimat verbal. I don't fancy the theater again. Jadi I would rather, aku lebih memilih Pergi apa? ke bioskop. Ya, go to the cinema. Pergi ke bioskop. Bener. Good job, Mr. Haris. Thank you. Oke, Yes, guys. Miss. You are welcome. Oke, good. Kenapa Miss Anggi? Belakang saya sampai atap ini apa? Ini rak ya rak. Ini rak helm. Jadi kelihatan kayak monster gitu ya. Jadi ini rak. Terus habis itu di atas itu ada helm satu. Jadi kayak kepala manusia gitu ya. Raknya warna hitam kebetulan. Miss Anggi, Miss Anggi. Kayak di film Star Wars, Miss. Kenapa? Kostumnya kayak film Star Wars. Iya, kayak itu ya, kayak Star Wars ya. Kayak kostum Star Wars. Ya kayak ada kepala. Tapi ini memang Misli cari spot di sini. Biasanya Misli di ruang tamu, tapi Misli lebih nyaman di sini, di apa, di belakang. Gak apa-apa kan ya guys ya. Ya sudah, kalau di sini sudah jelas ya. Di sini kita lanjut. Exercise lagi yang for perfect. Ya, for perfect itu berarti yang memiliki arti sudah. Sudah. Sudah pasti, sudah bisa gitu. Janet Janet is not in school today. Jadi Janet is ya, maksudnya di sini Janet is not in school today. Jadi Janet gak ada di sekolah. Dia titik-titik have overslept. Dia titik-titik sudah tidur. Kira-kira diisi apa? Miss siapa nih yang mau jawab atau Mister siapa? Miss Iza. Ayo Miss Iza. Nobody? Ya. Is the Miss. Is. Masa is? Janet's not in school today. Janet is. Jadi Janet itu nggak ada di sekolah sekarang. Jadi kalau kita mau bikin kalimat modal yang cocok apa kira-kira? Dia titik-titik ketiduran gitu. Dia titik-titik sudah ketiduran maksudnya. Modal yang cocok apa? Bisa, pasti, seharusnya. Nah, seperti itu. Apa kira-kira? Miss Iza. Yang mana? Pasti, bisa, seharusnya. Yang mana Miss Iza? Kalau mau pakai bisa berarti si can. Tapi kan ini nggak masuk akal ya kalau diartikan pakai can. Maksudnya Janet nggak ada di sekolah hari ini. Dia bisa ketiduran. Masuk akal? Nggak. Janet. Pasti. Mas, Miss. Hah? Mas. Ya, betul sekali. Mas ya. She must have overslept. Dia pasti ketiduran. Gitu. Si must. Jadi kalau kita mau pakai kata pasti, itu berarti bahasa Inggrisnya pakai must. Oke, itu exercise for perfect modal. Jadi kalau perfect itu yang artinya apa? Artinya sudah. Contohnya yang nomor 6 di sini. Ayo, siapa yang mau jawab? Miss
Mr. Rahmat mungkin. Mr. Rahmat Firzan? Nobody? Me, Miss. miss. Me, Oh me. iya. Oh ya, Mr. Haris lagi nih kayaknya ya. Mother didn't answer the phone. She titik been sleeping. Hmm? She must been sleeping. Si Mas been sleeping? She Masa must sih? have She been must. sleeping. Bin itu Yes. verb 3 loh ya. Bin itu bentukan dari verb 3. Kalian harus ingat, verb 3 itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus ada kata kerja bantu sebelum verb ketiga. Harus ada. Dan Hmm. yang cocok di sini pembantunya adalah ya yang sudah kita pelajari tadi yaitu pakai have ya. Berarti si. She must have been sleeping. Nah, gitu. Jadi dia pasti sudah lama tidur ya. Kenapa kok diartikan sudah lama? Karena di sini present perfect continuous ada ing-nya ya. Hmm. Yes, miss. She must have been sleeping. Dia pasti sudah lama tidur. Kenapa? Karena sekarang masih tidur. Jadi bedakan past perfect sama past perfect continuous, present perfect sama present perfect continuous. Kalau perfect, nah di sini perfect ya, itu artinya sudah gitu aja. Aku sudah tahu, I have known. Aku udah lama tahu, I have been knowing. Kalau bin itu berarti selalu ada ing ya, Mas. Wait, berisik tadi ada helikopter lewat. Gimana, Miss? Kalau continuous itu dia ing sama bin. Ya, kalau perfect continuous itu ditambahin been verb ing. Karena memiliki arti durasi. Durasi dari tadi sampai sekarang masih dilakukan itu pakai been verb ing. Namanya perfect tapi yang continuous. Gitu. Namanya durasi ya. Misalnya kayak kita udah belajar selama 46 menit. We have been learning English for 46 minutes. Tuh. Contohnya kayak saya sudah lama ngajar dari tahun 2011 sampai sekarang. Berarti ini juga pakai present perfect continuous. I have been teaching English since in 2011 until now. Itu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak? Ada, bagus. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut di exercise for preference. Preference itu lebih suka. Oh, tadi sudah ya? Oh, sudah tadi, guys. Oh, sudah ini. Sorry, sorry. Sorry, Miss Blank. Berarti sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya atau gimana? Kalau nggak ada pertanyaan. Karena waktunya mepet ini, cuma ada 10 menitan. Apa kita latihan lagi ini aja ya, Mas ya? Nomor 2, wes. Nomor 2, ayo. Siapa yang mau jawab? Yo, nomor 2. Grandpa move to, sorry. Grandpa moved the piano by himself. He is okay, but he titik-titik have injured his back. Jadi kakek memindahkan piano sendirian. He is okay, dia itu nggak apa-apa. But akan tetapi he titik-titik punggungnya sakit gitu. Hello, Miss, may I? Yes, please, Mr. Zainal. Yeah. I'm so sorry to just tonight I can join the Zoom meeting. Sorry. Oh, it's okay. Yeah. Okay, I try. Yes, try, please. Grandpa move the piano by himself. He is okay, but
But he might have injured his back. Might. might ya. Might berarti diartikan apa? Boleh. Boleh, bisa, Ya, boleh. mungkin. Bisa jadi. Oke, Hmm. might. Oke, karena di sini ada kata-kata dia nggak apa-apa gitu kan, tapi bisa jadi dia punggungnya sakit ya. Jadi boleh Oke. pakai kata he apa? He Is. Might. Boleh, Miss. Is. might apa may? Must. Kalau might dia sudah past tense. I'm not sure. Might apa may? Might. Might sebab past tense ya, Miss. Iya, Ya. he might have Betul. injured his back. May have injured his back. May bisa juga. Jadi di sini pakai may ya, pakai may. Oke. Bab 1, modal bentuk pertama may. Hmm. Nomor 3, coba siapa yang mau jawab? Nomor 3, ayo siapa yang mau jawab, yo? My parents haven't arrived at the Ya, bus. Mr. Haris, silakan. Enggak, Miss. Saya lagi baca soal doang, Miss. Siapa ya? Miss Lisa, ayo Miss Lisa. Miss Lisa Blackpink. My parents haven't arrived at the party yet. They don't know the city very well. They Hmm. must have gotten lost. Wow, amazing jawabannya. Jadi orang tuaku belum tiba di pesta atau di acara. They didn't know the city very well. Mereka nggak tahu atau mereka nggak kenal kota ini dengan baik. Mereka, they, titik-titik, tersesat. Jadi berdasarkan konteksnya dia pasti tersesat. They must have gotten lost. Seperti itu. Coba nomor 4. I'm tired today. Siapa yang mau jawab? I'm tired today. I definitely must have stayed up so late. Siapa yo? Miss Nabila mungkin? Miss Nabila boleh jawab. Nabila? Mana ya Nabila? Nobody? Ya udah, Mr. Saula atau Miss Saula ini ya. Rahmadi. Mr. Saula ya. Ya. Habis ada nggak ada. Habis ada nggak ada. Saya lagi, Miss. Boleh, Miss? Oke, Mr. Hari silakan. I'm tired today. I definitely have stayed up so late last night. I definitely must have stayed up so late last night. I definitely Must have stayed up so late last night. must have ya. Mas ya. Yes, Miss. Oke. Coba kita baca lagi. I'm tired today. Aku hari ini lelah. I definitely have stayed up so late last night. Jadi aku apa ini namanya bergadang sampai larut Tadi malam. malam. Iya. Berarti diartikan Mas cocok gak ya kalau pakai Mas? Mas itu kan pasti ya. Kan aku sendiri yang ngomong. Cocok gak kalau pakai kata pasti? Enggak sih, Miss, kayaknya.
Show, And, Miss. huh? Show. Should. Should Seharusnya, should maksudnya. I definitely. Aku hari ini lelah dan aku seharusnya begadang tadi malam gitu ta. Cocok nggak? Salah, Tidak. salah, salah. I cannot, Miss. Hah? Apa? Cannot. Cannot? Gak bisa. I can. Bisa. Cannot gak bisa. Aku lelah hari ini. Aku yakin aku nggak bisa begadang tadi malam. Gitu ta. Cocok. Oh iya benar ya. Oh, berarti must not miss. Hah? Must not. Apa? Berarti must not miss. Mustn't have. Doesn't, kalau doesn't bisa nggak, Miss? May. Masa Mei kan ngomong sendiri. Oh Buat diri iya. sendiri. Kalau doesn't, Miss, I definitely doesn't have Kita stayed pakai up so late doesn't. last night. Di sini sudah kelihatan kalau tensesnya itu present perfect loh ya. Nggak mungkin pakai das loh ya. Apa ya? I definitely. Iya. I'm sorry. I definitely. Must not miss. Dikasih not katanya. Boleh. Aku lelah hari ini. Aku seharusnya tidak begadang tadi malam gitu kan ya. Ya. I should not have stayed up gitu ya. Boleh sebenarnya. Atau bisa juga pakai kata bentuk kedua dari can. Could ya. I definitely could have stayed up. So late last night. Yes, Miss. Jadi kalau pakai kata mas aja kurang cocok ya. Kalau pakai kata mas aja kan berarti aku harus begadang. Kalau misalnya aku harusnya tidak begadang berarti I should not have stayed up so late last night ya. Jadi yang lebih cocok adalah I should not ya. Aku seharusnya tidak begadang larut malam. Sorry, Miss, boleh diketik nggak, Miss, jawabannya, Miss? Oke. I definitely should not. Should not. Nah, ini ya. Should not have stayed up so late last night. Oke, nomor 5. How did Linda catch a cold? Catch a cold itu maksudnya masuk angin ya. Catch a cold. Catch menangkap, cold dingin. Alias diartikan catch a cold. Masuk angin. I'm Masuk not angin. sure. Oh, tidak mungkin. Masuk angin. How did Linda catch a cold? Bagaimana bisa Linda masuk angin? Terus dijawab, I'm not sure. Aku nggak yakin. Atau aku nggak tahu. Atau aku nggak paham juga bisa. She have gone out in the rain. Dia bisa, dia pasti, dia seharusnya, dia yang lain atau apa? Nyoba, Miss. Mau nyoba, Miss? Hah? Ya boleh. Ayo, apa jawabannya? How did Linda catch a cold? I'm not sure. She might have gone out in the rain. Ya, boleh ya. Pakai might. Might juga bisa. Dia bisa jadi pergi hujan-hujan. She might, bukan she may. She might have gone out in the rain. Atau bisa juga she must have gone out in the rain. Gitu ya. Oke guys, time is over. Waktunya sudah habis. Seru sekali malam ini. Kita kenapa masuk angin nggak entry win, Miss? Ya. Udah, Miss. Ini istilah penyakit, istilah apa ya?
apa istilah bahasa sehari-hari ya, kayak nama-nama penyakit gitu, itu nggak bisa diartikan secara harfiah ya, Miss Iza. Ada yang komen kata Miss Iza, kenapa masuk angin nggak entry wind gitu. Jadi ini istilah ya, istilah penyakit yang nggak bisa dibahasa Inggriskan secara harfiah ya. Kita harus menerjemahkan sesuai dengan native speaker ngomong apa. Kalau masuk angin berarti badannya kan nggak sehat. Ya nggak sehat itu tanda-tandanya kedinginan. Waktu masuk angin itu kedinginan, terus kembung seperti ya macam-macam ya indikasinya ya. Terus diterjemahkanlah menjadi catch a cold. Dingin secara nggak sengaja. Ya gitu ya guys ya. Misalnya nggak bisa apa ya menginterpret apa sih menginterpretasikan ya apa ya menerjemahkan secara ilmu kedokteran nggak bisa. Intinya bahasa itu tidak bisa diterjemahkan secara huruf per huruf ya. Jadi ada kalanya kita harus tahu konteks bahasanya. Jadi dari penutur aslinya itu ngomongnya bagaimana, artinya apa gitu. Hujan-hujan. Kan nggak mungkin kita bilangnya play rain gitu ya, hujan-hujan. Nggak boleh. Kalau misalnya kita ngomong sesama orang Indonesia, kita membahasa Inggriskan sendiri ya boleh-boleh aja. Tapi kalau orang sana, kalau mau bilang hujan-hujan nggak mungkin rain-rain kan. Bisa juga kehujanan, catch a rain, seperti itu. Kalau know what, apalagi know what ya. Know what itu itu huruf per huruf ya. Jadi nggak bisa. Nggak ada orang native speaker ceritanya bilang know what itu. Kalau nggak apa-apa itu never mind. Kayak lagunya Mbak Adele. Never mind, I'll find someone like you. Ya, oke. Ya benar, Mr. I Zumi. can't word. Tidak berkata-kata, speechless misalnya, aku nggak bisa berkata-kata, I cannot word gitu. Jadi itu Yang lagi viral, Miss. yang lagi viral ya. Duh, Miss Lee kok nggak paham ya yang lagi viral. Ya, yang tidak habis fikri itu. Oh iya, saya pernah dengar itu ya. Aduh, ada aja yang viral ya. Oke guys, thank you untuk hari ini pertemuan kita Stop Share. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Ya, lihat di background saya seperti seperti apa tadi ada yang bilang? Seperti ini. Kostum ya, kostum war gitu ya. Oke, mari kita akhiri pelajaran hari ini, Zoom meeting kita hari ini dengan bacaan doa bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Zoom selanjutnya adalah Zoom ke berapa ya? Kelima ya. Ini Kelima. ini yang keempat ya. Jadi maksimalkan karena Zoom kita tinggal 2 kali lagi guys. Ya. Karena kita ini bonusnya ketemuan Zoom cuma 6. Jadi sudah 4 jadi tinggal 2 aja loh. Emang jarang-jarang sih kita ada kelas Zoom lengkap itu jarang-jarang. Karena Zoom itu apa ya, waktunya itu nggak bisa maksimal memang. Oke guys, see you next week. See you, Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Oke, Thank you, Miss. oke, see you. See you.